Hai Andika, guys di sini di video kali ini barang yang saya beli dari luar negeri satunya udah dateng. Jadi kalau kalian ngikutin videonya di KID, video di KID itu nyambung semua guys. Jadi kalau nggak kalian tonton semuanya, kalian bakalan kehilangan jejak. Jadi harus ditonton semuanya ya, karena nyambung. Dan ini adalah HP dengan Snapdragon 865 yang bisa dibilang paling murah sih ya saat ini. HP apa ini? Seperti biasa sebelum kita buka, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini. Karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup lebih inspiratif dan produktif. Oke, paketnya nggak seperti beras seperti yang kemarin ya. Kalau kemarin kan kayak paket isi beras gitu ya yang dari DHL. Nah kalau FedEx ini paketnya lebih simple aja. Oke, jadi ini adalah HP-nya Vivo Eco 3 yang entah sepertinya dibuka dulu ya sama bea cukai karena nggak ada plastiknya di sini. Kalau di Cina sana harganya sekitar 7 juta sekian saya beli, kemudian ongkirnya kalau nggak salah kalau pakai FedEx 300.000 dan untuk pajaknya 1,6 juta. Nah, Nubia kemarin harganya 8,5, pajaknya 1,8. Vivo Eco ini harganya 7.200.000 kalau nggak salah ya. Pajaknya 1,6 juta, jadi selisih 200.000 aja. Saya nggak tahu gimana ngitungnya, yang penting kan kita udah bayar pajak, jadi ini bukan barang BM ya. Ya bukan garansi resmi, tapi dia bukan barang BM atau black market karena kita udah bayarkan pajaknya. Oke, jadi langsung aja kita unboxing. Kita taruh sini dulu HP-nya. Kalau dari segi boxnya udah kebuka kayaknya. Tapi boxnya keren sih ya Vivo Eco 3 ini. Kayak boxnya sepatu. Kemudian di dalamnya kita dapat apa lagi? Hampir jatuh. Ini harusnya ada case atau ada case sama SIM card ejector. Kita taruh sini. Kemudian juga ada kabel Type C ini, seharusnya Type C ya. Masa 2020, gila kabelnya keren ya. Kabelnya kayak kapsul, kayak obat yang di sebelah sini. Oke, kemudian juga ada adapternya ini 44 watt. Jadi udah seharusnya sih fast charging. Oke, sekarang kita rapikan dulu sambil kita bahas untuk handphonenya dan kita hands on sedikit ya untuk Antutu dan lain-lainnya nanti. Oke, jadi ini adalah handphonenya. Kalau di Cina sana kok bisa murah ya, Snapdragon 865 loh ini. 7 jutaan aja. Kalau masuk sini salah. Harusnya yang dibahas HP-nya. Kenapa saya ambil plastiknya? Sorry. Nah, ini adalah handphonenya dan langsung kotor kena tangan saya, jadi saya bersihkan dulu. Oke, jadi ini adalah handphonenya Vivo Eco 3. Untuk finishingnya ngebling gini ya. Jadi kayak kalau dibuat rapper bagus banget nih kayaknya sih. Karena dia kayak kayak terlalu mewah gitu menurut saya. Dan finishingnya ini cepat banget ngecap sama fingerprint. Kalian lihat ya, sets. Nah tuh dia langsung ngecap kalau sama tangan saya. Karena tangan saya ini penghancur device ya, karena cepet banget basah. Di bagian back covernya ini ada kamera, 4 kamera. Yang kamera utamanya 48 megapiksel dan ada LED flash. Di sini ada tulisannya Eco 5G, Eco Wise. Di bagian bawahnya Type C, kemudian ada SIM ejector yang nanti kita coba juga. Seharusnya sih bisa SIM-nya ya, karena saya udah bayar pajak. Kalau bisa nggak bisa, nanti saya komplain ke bea cukai. Kemudian di sini ada tombol lock dan off yang ada tulisannya EI, kecil banget. Kalian bisa lihat nggak ya? Sebentar. Nah, jadi di sini ada tulisan EI yang entah gunanya untuk apa. Nanti kita tes juga. Di bagian atasnya masih ada audio jack. Jadi masih ada audio jack, kemudian ada mic. Di sini ada antena nih, antara antena 5G atau 4G. Kemudian di sebelah kanannya ada tombol shoulder trigger L dan R, tombol lock, volume up and down. Berarti ini tombol lain ya. Berarti ini tombol lock. Ini tombol apa? Kita lihat aja nanti. Dan sekarang kita coba nyalakan sambil kita tes apakah bisa digunakan untuk SIM card Indonesia tuh. Gila, tangan saya lihat ya udah kotor kayak gitu. Tom di situ. Apakah dia bisa dual SIM dan juga ada slot micro SD card sambil kita lihat. Oh enggak, jadi dia cuman dual SIM ya, tapi nggak bisa untuk micro SD. Oke, sekarang kita masukkan. Iya, network and location. The camera needs to connect. Bukan ya.
Kita coba lihat untuk SIM cardnya, apakah dia terdeteksi. Kita tunggu dulu guys. Itu udah 4G ya, udah bisa. Jadi untuk SIM aman karena memang saya bayar pajak. Kita coba cek pulsa aja. Wih, haptic feedbacknya enak. Jadi ada, kalau misal kita tekan keyboard itu biasanya haptic feedbacknya handphone Android itu getar semuanya, tapi ini ada di tombolnya aja yang getar. Jadi lumayan lah. Tapi masih enakan Google Pixel sih. Ya, jadi pulsanya bisa. Dan sekarang saya install dulu beberapa aplikasi mungkin untuk hands-on aja, reviewnya minggu depan, biar kalian bisa tahu seberapa besar performa Snapdragon 865 di Vivo Eco 3. Dan first impresi saya dari Vivo Eco 5G ini lumayan berat bobotnya pertama, tapi yang saya suka adalah bagian depan layarnya ini yang kayak full screen gitu ya. Karena untuk selfie kameranya yang kayak jerawat di pojok ini dengan resolusi 16 megapiksel kecil banget. Jadi layarnya lebih terlihat lebih lega. Layarnya ini memiliki panel AMOLED dengan resolusi Full HD Plus dengan dimensinya 6,44 inch. Sayangnya masih 60 Hz, sementara yang untuk Eco Neo yang lebih murah itu udah 144 Hz. Oke, jadi sebelum kita tes mungkin untuk beberapa hands-on, game, aplikasi benchmark, kita coba dulu lihat untuk desainnya ya, karena agak sedikit berbeda menurut saya. Di bagian belakangnya sini terdapat quad kamera atau 4 kamera dengan kamera utamanya 48 megapiksel dan satu lagi kamera 2 megapiksel. Dan untuk finishingnya jujur saya nggak terlalu suka karena nggak cocok dengan saya, terlalu mewah dan cepat banget meninggalkan fingerprint. Jadi seperti yang kalian lihat, ini adalah tipe-tipe HP yang kalau saya review bakalan lebih lama karena harus saya bersihin dulu seperti ini, kemudian tik lagi seperti itu karena gampang banget ngecap untuk fingerprint. Dan sekarang kita coba lihat untuk fitur-fiturnya di sini. Ya, jadi dia sudah ada Ultra Game Mode, ada NFC dan banyak banget ya, Easy Touch, Jovi Vision dan lain-lain yang di sini. Nanti kita review aja. Ini cuman hands on aja. Dan di sini ada tombol yang bikin saya penasaran karena tombol lock dan off-nya ada di sebelah kanan, sebelah sini. Dan ini ada tombol lagi sebelah kiri yang ternyata sepertinya nggak bisa dipakai di Indonesia ya, atau tinggal nunggu update karena ini kayak semacam voice assistant-nya Vivo dan bahasa Cina seperti ini. Jadi saya nggak tahu apa-apa. Coba ya. Wow, ini dia nggak bisa jawab. Sepertinya salah ya pronunciation saya. Intinya mungkin bisa diganti nanti shortcut-nya ini diganti dengan apa gitu. Mungkin bisa masuk ke game mode atau apa. Nanti kita teliti lebih lanjut. Dan sekarang kita tes untuk Antutunya. Nah, gila. Untuk skor Antutunya dia mendapatkan 58.700. Kalau dibandingkan dengan Nubia yang saya review kemarin 601.000. Mungkin karena ini RAM-nya cuma 6 GB, tapi kalau yang RAM 8 GB mungkin bisa lebih tinggi. Dan kalau misalkan kita rankingkan dengan Android lain, dan hasilnya Eco 3 5G ini ada di urutan kedua setelah Mi 10 Pro ya. Kayaknya yang di aplikasinya ini belum diupdate lagi deh datanya ya, karena Nubia kemarin 601.000 dan saya juga udah lihat banyak banget di channel-channel lain Snapdragon 865 itu 600 ribuan semua skornya. Buat kalian yang nggak percaya Antutu, tadi juga sudah saya tes pakai Geekbench 5. Dan untuk hasilnya di performa single core-nya 812, multi core-nya 3291. Dan kenapa kalau kalian lihat ketika saya buka software benchmark tadi, sebentar, ini waktunya untuk 3D Mark. Mana 3D Mark-nya? Tadi sudah saya install lah ini. Pasti dia akan masuk mode turbo seperti ini ya. Karena untuk software benchmark tadi saya masukkan ke Ultra Game Mode. Jadi biar performanya itu yang paling bagus gitu. Makanya tiap saya buka software benchmark atau game itu akan muncul mode game. Dan hasilnya di 3D Mark mendapatkan skor 7335 di OpenGL dan 6752 di Vulkan. Kalau misal kita comparekan di versinya 3D Mark, tadi kalau di Antutu kan nomor 2. Nah, kalau untuk di 3D Mark dia ada di urutan nomor 3. Oke, sekarang kita tes game sebentar aja ya, bukan untuk tes measuring FPS-nya, itu nanti di reviewnya aja. Saya cuma pengen menunjukkan bagaimana Ultra Game Mode-nya dari Vivo ini. Untuk grafiknya udah pasti bisa smooth extreme dan juga HDR extreme. Kita ambil yang smooth extreme aja. Kalau kita slide dari sebelah kiri seperti ini, akan muncul pilihan menu seperti ini. Ini adalah Ultra Game Mode-nya. Nah,
Dia juga memiliki tombol L1 dan juga R1 yang cara mengaktifkannya gampang banget. Jadi kita tinggal masuk ke pressure sensitif nih. Nah, di sini sudah saya atur. Jadi ini adalah tombol L1-nya yang diwakilkan dengan huruf A, dan ini adalah tombol R1-nya. Kalau udah selesai tinggal save. Nah, nanti dia akan bisa digunakan. Cuman menurut saya lebih enak Nubia ya tombolnya ini, karena mungkin harganya juga beda. Jadi ini kayak nggak ada tombolnya sama sekali, nggak kerasa kalau dia tombol, kayak cuman casing gitu aja. Nah, kemudian dia juga punya beberapa fitur lagi nih, ada 4D vibration. Kalau di Nubia namanya adalah 4D shock. Nah, dia bisa memfokuskan mana aja haptic feedback yang bergetar kalau misalkan kita pakai. Jadi di sini saya coba untuk di tombol firing dan juga tombol reload. Kemudian ada juga lagi namanya adalah Eagle Mode. Eagle Mode ini Eagle Eye View. Nah, kalau kalian lihat itu bakalan berbeda ya color profile-nya. Kalau yang sekarang misal pakai Eagle Eye Mode ini musuhnya akan lebih kelihatan karena kayak warna-warna itu diputihkan, tapi warna enemy atau warna musuh itu dijelaskan lagi, seperti itulah. Kemudian ada lock brightness, jadi biar brightnessnya, adaptive brightnessnya tidak gonta-ganti, kita bisa lock. Kemudian juga ada e-sport mode. Nah, e-sport mode ini kalau misalkan kita aktifkan, performanya itu akan lebih optimal gitulah. Dan mungkin kita coba untuk L1 dan R1-nya aja. Jadi untuk measuring FPS-nya di reviewnya aja ya. Ini cuman sedikit hands on. Aduh, saya jadi turun di anta beranta seperti ini nih. Untuk sensor gyronya Snapdragon 865. Menurut saya sih nggak ada masalah ya. Dan untuk layarnya sayangnya belum 90 Hz atau 144 Hz gitu, belum ya. Dia masih 60 Hz. Nah, ini ada bot buat percobaan aja ya. Jadi kalau misalkan kita tekan mana nih? Lah, dia deh. Nah tuh. Kalau menurut saya tombolnya ini enak Nubia, karena Nubia itu kayak ada side mounted fingerprint gitu feel-nya ya. Tapi ini kayak kita neken casing. Jadi ya walaupun responsif, cuman karena tangan saya cepet basah, nah ini kadang ngelicin gitu. Tapi mungkin yang kalian tangannya nggak apa-apa ya, nggak cepet basah seperti saya ya nggak masalah. Sebentar, pelurunya habis ternyata. Oh, kemarin juga ada yang request itu ya. Kalau misal PUBG coba smoke. Oke, habis ini kita coba smoke. Terus kita muter-muter di smoke, katanya bikin lag. Emang beneran ya? Kalau emang beneran bikin lag, menurut saya bukan device-nya sih ya. PUBG-nya berarti agak ngebug. Coba. Gimana muter-muter kayak gini? Enggak sih, nggak ada lag ya. Aman-aman aja. Oke, mungkin game cukup segitu aja, dan kita cek untuk kameranya sebentar aja ya, biar videonya nggak terlalu panjang karena cuman bikin hands on. Jadi untuk user interface kameranya seperti ini. Kalau saya bilang sih mirip dengan iPhone ya. Jadi enak banget untuk dipakai karena nggak terlalu susah, dan dia memiliki haptic feedback juga. Jadi kalau misal kita geser-geser menunya seperti ini, dia akan ret gitu. Enak sih, hampir mirip seperti Google Pixel walaupun tidak seenak Google Pixel. Kalau dibanding Nubia, haptic feedbacknya saya suka ini. Kalau Nubia itu semua HP-nya itu geter, jadi kayak aneh gitu. Kalau ini enggak, cuman di bagian yang berganti menu aja yang geter. Oke, cukup mungkin untuk hands on, dan juga tuh lihat ya. Harus kayak gini guys. Jadi kalau misalkan finishing HP yang saya review itu terlalu akrab dengan fingerprint, cepet banget kotornya. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja ya unboxing dan juga hands on. Wih, kucingnya lucu banget ini. Dari Vivo Eco Neo 5G kali ini, Snapdragon 865 termurah. Reviewnya mungkin 3-4 hari lagi ya, karena masih banyak jadwal juga. Ada Huawei P40 nanti kita review juga. Dan oke, jadi cukup segitu aja unboxingnya. Saya Andika Setiabudi, saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Bye-bye.